Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati Allah, pada pertemuan terdahulu di saat buka bersama, saya sudah menyampaikan materi tentang bagaimana kita belajar sabar dari Nabi Dzulkifli alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Dzulkifli ini oleh Allah ditempatkan sejajar dengan Nabi Ismail dan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Maka pada malam hari ini, di waktu yang singkat, sesuai dengan jadwal saya, sesuai pula dengan janji saya akan melanjutkan bagaimana kita belajar sabar dari Nabi yang lain selain Nabi Dzulkifli, yaitu Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Nabi Idris memiliki posisi yang sama, satu kelas dan sejajar dengan Nabi Ismail dan juga Nabi Dzulkifli, sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 85 dan 86. Wa Ismaila wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Dan belajar sabarlah dari Nabi Ismail, dari Nabi Idris dan Nabi Dzulkifli, yang semuanya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Bapak Ibu, berbicara masalah Nabi Idris, kita harus banyak belajar, terutama kesabarannya. Nabi Idris di dalam urutan 25 nabi menempati urutan yang kedua setelah Nabi Adam. Apalagi Nabi Idris adalah anak cucunya Nabi Adam, lahir dari hasil perkawinan anak-anaknya Nabi Adam. Bapaknya bernama Qabil, ibunya bernama Ikrimah, lahir anak yang menjadi nabi namanya Idris. Tetapi Bapak Ibu, Idris adalah nama panggilan. Nama aslinya adalah Hanok. Pernah dengar nama Hanok? Kalau Bapak beli lampu, mesti ada merek lampu selain Philips, adalah merek Hanok. Artinya terang benderang. Memang Nabi Idris orangnya terang benderang. Di samping wajahnya tampan, tapi karya-karyanya mampu menerangi dunia dan menerangi gelapnya malam hari. Itulah Nabi Idris. Hobinya suka membaca. Warisan kitab-kitab dari Nabi Adam, lembaran-lembaran firman Allah dari Nabi Sis dipelajari semuanya dan dikuasainya. Prinsipnya adalah at-ta'allumu fi shighari kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Sulitnya bukan main, tapi kalau sudah jadi kerasnya bukan main. Itulah batu. Jadi kalau belajar di waktu kecil, seperti anak-anak kita yang sekadang sholat tarawih di samping, itu termasuk belajar yang sulitnya bukan main.
diatur sulit, tapi nanti kalau sudah jadi luar biasa. Itulah prinsipnya Nabi Idris. Karena hobinya belajar, suka membaca, maka beliau mendapat panggilan Idris dari kata darosa atau dirasa, orang yang hobinya belajar. Maka di usia muda prestasinya sungguh dahsyat. Nabi Idris mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan, menguasai astronomi, ilmu perbintangan, menguasai juga matematika. Bapak Ibu ingat teori bilangan kelipatan 60-an? 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. Itu karyanya Nabi Idris. Banyak orang yang tidak tahu kalau itu adalah hasil karya dari Nabi Idris. Nabi Idris juga punya keterampilan. Dengan jari jemarinya mampu merancang, membuat desain, model pakaian. Dari rumput-rumput ilalang bisa diolah, dikemas, dibuat jadi pakaian tanpa menggunakan mesin ketika itu. Itulah keterampilan Nabi Idris. Jarang orang yang tahu. Bahkan Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menemukan pena. Pulpen yang sekarang kita pakai, potlot yang buat nulis, spidol buat gambar, penemunya adalah Nabi Idris, Nabi kita Bapak Ibu. Jarang orang yang tahu. Di usia muda karyanya sungguh dahsyat. Itulah Nabi Idris. Terus tumbuh dewasa, karyanya menjadi lebih hebat lagi. Nabi Idris menjadi pimpinan tidak cuma kepala negara, tapi menguasai dunia, bahkan membagi bumi menjadi 4 belahan dunia. Ada dunia wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, wilayah utara yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja. Ada Raja Zeus, ada Raja Heros dan sebagainya. Itu juga pembagian yang dilakukan oleh Nabi Idris sebagai seorang negarawan. Nabi Idris Bapak Ibu dalam waktu yang singkat mampu membangun 100 kota, 100 negara modern. Jadi jangan dikira zaman dulu purbakala banyak gunung-gunung hutan, dulu sudah ada negara modern. Kalau kemarin ketika debat calon presiden ada yang punya gagasan membangun 40 kota modern, ketinggalan. Nabi Idris 100 negara modern. Itu Nabi Idris. Nabi Idris juga mampu dalam waktu singkat menciptakan 70 bahasa. Bapak Ibu menguasai berapa bahasa? Paling Indonesia, Jawa. Nabi Idris 70 bahasa. Itulah Nabi Idris. Makanya pantas saja mendapat gelar Idris, orang yang suka belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Nabi Idris memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, baik di dalam belajar, sungguh kerja keras, meningkatkan ilmu pengetahuannya, menguasai ilmu keterampilannya, ibadahnya pun tidak ketinggalan. Hobinya dzikir, juga berpuasa. Berpuasanya tiada banding, tiada tanding, sampai-sampai malaikat iri. Penduduk langit goncang Bapak Ibu melihat ibadahnya Nabi Idris. Sampai ada yang penasaran minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku turun ke bumi, ingin menemui Nabi Idris, ingin belajar bagaimana beribadahnya Nabi Idris. Maka turun seorang malaikat, namanya malaikat Israel. Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Tapi ketika turun ke bumi tidak memperkenalkan sebagai malaikat Israel, sebagai laki-laki biasa yang selalu mengikuti Nabi Idris berjalan. Kemana Nabi berjalan, di belakangnya ada malaikat Israel. Sampai berkali-kali akhirnya Nabi Idris bertanya, siapa gerangan yang selalu mengikutiku? Ketika aku berhenti, ikut berhenti. Ketika aku jalan, ikut jalan. Maka terjadilah perkenalan. Dan malaikat Israel memperkenalkan diri kalau dia adalah malaikat pencabut nyawa.
Tentu saja Nabi Idris bertanya, apakah aku akan menyambut nyawaku? Jawab malaikat, tidak. Belum saatnya. Saatnya sekarang adalah berkenalan. Aku ingin belajar bagaimana cara engkau beribadah hingga mengguncangkan penduduk langit. Setelah berhari-hari malaikat belajar ibadah dari Nabi Idris, maka saatnya bergantian. Nabi Idris juga meminta kepada malaikat Israel 3 permintaan. Permintaan pertama, saya kira Bapak Ibu kalau ingin mencoba tidak ada yang mampu. Karena malaikat ini juga menolak permintaannya Nabi Idris. Apa permintaannya? Ya malaikat, izinkan aku merasakan sakitnya sakaratul maut. Mau coba? Orang lain pada menghindar, Nabi Idris malah menantang. Ingin merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Tentu saja tidak mau malaikat. Tapi Idris memaksa. Sampai malaikat izin kepada Allah, Allah memenuhinya, Allah mengabulkannya. Maka dengan etika yang sangat luhur, pelan-pelan mohon izin, malaikat mulai mencabut nyawanya Nabi Idris. Itu sudah pelan-pelan, karena gak enak dengan Nabi. Tapi apa yang dirasakan Nabi Idris ternyata sakitnya luar biasa. Hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sakitnya seperti 300 bacokan pedang. Nate dipacok, dereng nate kepanggih kelitih. Seperti mengeluarkan tangan dari lubang jarum, sakitnya luar biasa. Itu yang ingin dirasakan Nabi Idris, menantang maut. Maka Nabi Idris mendapat gelar yang baru, namanya Asadul Usud, singanya singa. Hobinya menantang maut, termasuk ingin merasakan sakitnya sakaratul maut. Permintaan pertama terpenuhi. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ya malaikat Israel, izinkan aku merasakan panasnya api neraka. Luar biasa ini. Orang pada menghindar, berdoa agar tidak masuk neraka. Nabi Idris malah minta ingin merasakan bagaimana panasnya api neraka. Tentu saja tidak boleh, tidak diizinkan, tapi memaksa. Hingga Israel minta kepada Allah, Allah mengabulkannya. Nabi Idris dipersilakan merasakan panasnya api neraka. Baru sampai di depan pintunya Bapak Ibu, melihat penjaganya sangar, beringas, gede, tinggi, besar. Tangan kanannya memegang pedang, tangan kirinya memegang rantai. Pingsan Nabi Idris. Belum masuk neraka, baru di depannya sudah merasakan panasnya api neraka. Penjaganya sangar itu. Pingsan Nabi Idris. Kata Nabi Idris, betapa panasnya api neraka. Padahal saya belum masuk, baru di luarnya. Inilah Nabi Idris. Yang ketiga Bapak Ibu, ini pinternya Nabi Idris ini. Tinggal satu permintaan malaikat Israel. Kalau tadi saya merasakan panasnya api neraka, sekarang izinkan aku merasakan nikmatnya keindahan surga. Tentu saja tidak boleh. Tapi pinter merayu Idris, neraka sudah, masa surga tidak? Akhirnya dipersilakan masuk ke dalam surga. Belum sampai pintunya saja sudah mampu mendapatkan alunan musik yang indah, baunya wangi, dijaga oleh para bidadari-bidadari. Bahkan Bapak Ibu, saking kerasanya di dalam surga, Nabi Idris tidak mau keluar dari surga. 1 jam terasa lama sekali. Sampai ditegur oleh Allah, ya Idris, sudah saatnya keluar. Kan tadi janjinya cuma mencoba. Apa kata Idris? Tidak mau ya Allah, betapa enaknya di surga. Kata Allah, baik Idris, boleh masuk surga, boleh tinggal di surga, tapi ada syaratnya. Syarat apa lagi ya Allah? Syaratnya 1, engkau beramal soleh. Sudah ya Allah.
Apa saja? Puasa? Sudah ya Allah. Ibadah? Sudah ya Allah. Syarat berikutnya apa? Harus menunggu datangnya hari kiamat. Ini belum kiamat. Kamu tidak boleh di dalam surga. Nanti kalau sudah kiamat baru masuk surga. Apalagi ya Allah, syaratnya harus sudah meninggal. Kamu kan belum meninggal. Kalau pengen masuk surga, meninggal duluan. Tidak mau ya Allah, menolak Nabi Idris. Pokoknya aku tidak mau ditempatkan lagi, dikembalikan ke bumi. Kalau aku tidak boleh masuk surga, bolehlah terserah ya Allah, aku ditempatkan di mana saja terserah. Yang penting jangan turun ke bumi. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam satu riwayat dikabarkan Nabi Idris ditempatkan di langit yang keempat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat bertemu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Naik ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, di langit kedua ketemu Nabi Nuh, di langit ketiga ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit keempat ketemu Nabi Yusuf, Nabi Idris ya, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Ibrahim. Ada 7 langit. Dan ketemu dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Maka berdasarkan kisah ini, banyak ulama berpendapat kalau Nabi Idris masih hidup sampai sekarang. Satu pendapat. Pendapat lain, Nabi Idris meninggal di usia 308 tahun. Jadi bagaimana yang benar? Saya ambil dua-duanya benar. Maksudnya di usia 308 diangkat oleh Allah, tapi belum meninggal. Jadi seperti Nabi Isa belum meninggal, tapi baru diangkat oleh Allah. Besok menjelang kiamat akan diturunkan untuk mengalahkan Dajjal. Jadi ada banyak Nabi yang sampai sekarang belum meninggal. Seperti Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, dan juga Nabi Ilyas. Dikabarkan masih hidup. Begitu Bapak Ibu, singkat materi yang dapat kami sampaikan tentang Nabi Idris yang bisa kita teladani kesabarannya, kesabaran di dalam belajar, kesabaran di dalam membaca buku atau kitab, kesabaran di dalam berpuasa, kesabaran di dalam merasa sakit, kesabaran di dalam merasa panas. Jadi kalau sekarang kita sumuk Bapak Ibu belum apa-apa. Nabi Idris sudah merasakan panasnya api neraka. Walaupun kita tidak bisa mencontoh persis, narasinya berbeda, tapi hakikatnya kita bisa belajar dari Nabi Idris, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mengelompokkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Amin ya Rabbal Alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka